wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah yang terhormat Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi, dan tak lupa pula kepada seluruh teman-teman seperjuangan kelas PAI 5C, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu berbahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Diana Tuzuhro dengan NIM 201210119. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, judul materinya yaitu komponen-komponen kurikulum. Sebelum kita membahas ada berapa sih komponen kurikulum itu, di sini yang dimaksud dengan komponen merupakan bagian yang saling bekerja sama sehingga tercipta suatu sistem yang utuh. Komponen juga merupakan bagian dari suatu sistem yang mempunyai peranan penting dalam keseluruhan aspek yang berlangsung dalam suatu proses untuk pencapaian tujuan. Adapun yang dimaksud dengan kurikulum di sini merupakan alat. Kalau komponen itu bagian, kalau kurikulum ini merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum ini merupakan bagian integral dalam pendidikan. Artinya, ketika manusia masih membutuhkan pendidikan, ketika itu pula kurikulum tetap harus ada. Sering sekali banyak yang menjabarkan bahwasanya kurikulum itu merupakan jantungnya pendidikan, karena memang peran kurikulum di dalam pendidikan, di dalam dunia pendidikan itu memang sangat penting sekali. Nah, di samping itu, kurikulum juga merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Jadi, di dalam kurikulum ini mempunyai sistem komponen-komponen tertentu. Sebagai suatu sistem komponen harus saling keterkaitan antara komponen yang satu dengan yang lain, itu harus saling berkaitan. Di sini di komponen-komponen kurikulum itu ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama itu komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, yang ketiga ada komponen strategi pembelajaran, dan yang terakhir yang keempat itu komponen evaluasi. Yang pertama itu ada komponen tujuan. Dalam kerangka dasarnya kurikulum, tujuan ini mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, karena tujuan ini akan mengarahkan dan juga mempengaruhi komponen-komponen kurikulum yang lainnya. Jadi komponen tujuan ini akan mengarahkan dan juga mempengaruhi komponen-komponen kurikulum yang lainnya. Nah, komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau menjadi sasaran yang mesti dicapai dari pelaksanaan kurikulum. Nah, komponen tujuan ini perannya sangat penting karena melalui komponen tujuan ini materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan pencapaian tujuan kurikulum yang dimaksud. Jadi memang peran komponen tujuan ini sangat penting karena melalui komponen tujuan ini materi,
maupun proses maupun evaluasi itu dapat dikendalikan untuk kepentingan dan untuk mencapainya tujuan kurikulum yang dimaksud. Nah, komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Jadi ketika ada komponen tujuan, di situ pasti ada hasil yang diharapkan. Adapun tujuan dari kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada tujuan pembelajaran secara umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai selama 1 semester, dan adapun tujuan secara khusus yaitu tujuan yang menjadi target pada setiap kali pertemuan. Jadi kalau tujuan pembelajaran secara umum itu berupa tujuan yang dicapainya selama 1 semester ke depan. Kalau misalkan tujuannya secara khusus, di mana tujuan secara khusus ini menjadi target pada setiap kali pertemuan antara pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, ada komponen isi materi. Nah, setelah rumusan tujuan direncanakan, setelah rumusan tujuan didokumenkan, maka komponen yang kedua, komponen isi dan materi ini harus dirumuskan. Komponen yang kedua yang harus dirumuskan itu komponen isi materi sebagai bahan ajar. Konten atau isi materi yang dituliskan pada kurikulum menempati posisi yang penting. Jadi tadi komponen tujuan itu penting, ternyata komponen isi materi juga menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas hasil pendidikan. Jadi ketika memang isi materinya sesuai, dengan bahan yang akan diajarkan, maka komponen isi materi ini menentukan kualitas hasil pendidikan. Jadi kalau komponen isi materinya baik, maka sudah dapat dipastikan kualitas hasil pendidikannya pun baik. Yang selanjutnya yaitu komponen strategi pembelajaran. Nah, strategi merupakan komponen yang ketiga. Setelah yang pertama itu komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, yang ketiga ini langkah yang ketiga itu komponen strategi pembelajaran. Setelah menetapkan tujuan maupun isi materi, strategi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan materi supaya proses pembelajaran peserta didik lebih cepat memahami terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Tuh. Jadi strategi ini merupakan salah satu cara dalam menyampaikan materi supaya peserta didik lebih cepat memahami terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik atau oleh guru. Selain itu, agar peserta didik lebih cepat memahami materi yang disampaikan oleh pendidik, suasana kelasnya juga harus kondusif, suasana kelasnya juga harus hidup, harus gembira dan juga menyenangkan. Dalam dunia pendidikan, banyak istilah yang digunakan dalam menentukan cara penyampaian materi. Misalnya ada istilah metode, teknik yang disampaikan, pendekatan, ada juga model maupun strategi pembelajaran. Ada yang keempat di sini adalah komponen evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan komponen yang keempat dalam pengembangan kurikulum pembelajaran. Evaluasi ini mempunyai kedudukan yang penting juga, terutama dalam menentukan keberhasilan kegiatan pendidikan secara umum. Evaluasi juga dapat menentukan
ketercapaiannya tujuan. Nah, evaluasi di samping itu, evaluasi juga merupakan pedoman. Nah, evaluasi ini merupakan pedoman untuk mengukur kemajuan siswa dalam proses belajar mengajar, dan hasil dari evaluasi ini dapat dijadikan tolak ukur dalam perbaikan kegiatan belajar mengajar berikutnya gitu. Nah, secara umum evaluasi ini pelaksanaannya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu evaluasi hasil, yang kedua itu evaluasi proses. Yang pertama evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini dilakukan oleh guru setelah pokok bahasan disampaikan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menerima dan memahami materi yang telah disampaikan. Yang selanjutnya tadi sudah ada evaluasi hasil. Sekarang yang kedua yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses ini menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena memang saya juga masih harus banyak belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.